Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Smarani. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Manajemen. Di pembahasan yang ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai lingkungan makro dan mikro pemasaran, serta jika dikaitkan dengan pendidikan sebagai seorang guru. Jadi, teman-teman simak video saya sampai selesai ya. Mengenai lingkungan makro pemasaran. Nah, lingkungan makro pemasaran itu merupakan kekuatan masyarakat yang secara luas mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran perusahaan yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pemasaran. Nah, lingkungan makro perusahaan itu terdiri dari 6 kekuatan utama. Yang pertama ada lingkungan demografi. Di lingkungan demografi itu di mana lingkungan yang berkaitan dengan orang sehingga paling berpengaruh dalam lingkungan pasar makro, karena oranglah yang membentuk pasar. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi daya beli dan pola pembelanjaan konsumen. Nah, yang ketiga ada lingkungan alam. Lingkungan alam di mana keadaan alam akan mempengaruhi konsumen jika keadaan tersebut bagus, contohnya bersih lingkungannya kan. Yang keempat itu ada lingkungan teknologi. Nah, lingkungan teknologi itu harus memperhatikan perubahan teknologi yang semakin cepat. Nah, selanjutnya lingkungan politik, di mana lingkungan politik itu keputusan pemasaran juga dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan politik. Lingkungan politik ini terdiri dari undang-undang, intensitas pemerintah, dan kelompok penekanan yang mempengaruhi dan membatasi organisasi dan pribadi dalam masyarakat. Yang terakhir itu ada lingkungan kebudayaan. Nah, lingkungan kebudayaan itu terdiri dari lembaga-lembaga dan kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat. Mengenai lingkungan mikro pemasaran. Nah, di lingkungan mikro pemasaran itu merupakan pekerjaan manajemen pemasaran dalam membangun hubungan konsumen dengan membuat nilai dan kepuasan. Lingkungan mikro terdiri dari pelaku-pelaku dalam perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani pasar. Nah, lingkungan makro tersebut itu ada pemasok, perantara pemasaran, publik atau masyarakat, pelanggan, serta pesaing. Nah, pertama itu mengenai pemasok, di mana pemasok ini merupakan perusahaan bisnis dan individu-individu yang menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua ada perantara pemasaran. Di perantara pemasaran itu perusahaan yang membantu perusahaan lain dalam mempromosi, penjualan, dan mendistribusikan barang-barang ke pembeli akhir. Yang ketiga ada publik dan masyarakat. Nah, di mana publik atau masyarakat ini sekelompok orang yang mempunyai kepentingan atau potensi atau mempunyai dampak terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada pelangganan. Pelangganan itu merupakan suatu perusahaan mengaitkan dirinya dengan beberapa pemasok dan perantara, sehingga ia mendapat pemasok serta secara efisien produk-produk dan jasanya kepada pasar sasarannya. Yang terakhir itu ada pesaing. Pesaing itu di mana suatu perusahaan jarang sekali hanya sendiri dalam menjual ke suatu pasar pelanggan tertentu. Perusahaan bersaing dengan sejumlah pesaing. Pesaing-pesaing ini harus diidentifikasikan, dimonitor, dan disiasati untuk memperoleh dan mempertahankan loyalitas pelanggan atau kesetiaan pelanggan terhadap produk kita. Lingkungan makro dan mikro pemasaran jika dikaitkan dengan pendidikan sebagai guru. Nah, pertama lingkungan makro pemasaran sebagai guru. Pertama tadi ada lingkungan demografi, di mana lingkungan demografi ini sebagai guru. Jika menjadi seorang guru, lingkungan yang dipilih adalah berusia 16 sampai 18 tahun, yaitu sekolah SMA atau MA. Karena contohnya tadi pembelajaran saya kan ekonomi, hanya ada di tingkat SMA, MA, dan SMK. Nah, yang kedua di lingkungan ekonomi. Nah, jika menjadi seorang guru, maka akan memilih lingkungan ekonominya yang bagus bagi peserta didik, karena dapat meningkatkan harga kita untuk mengajar di sekolah tersebut.
karena lingkungan ekonominya bagus. Itu juga salah satu faktor utama dalam lingkungan makro sebagai seorang guru. Yang ketiga, lingkungan alam. Jadi jika kita menjadi seorang guru, maka akan memilih terlebih dahulu lingkungan alam di sekolah tersebut apakah bersih, nyaman, dan damai, sehingga kita dapat senantiasa senang mengajar di sekolah tersebut. Yang keempat ada lingkungan teknologi. Nah, jika menjadi seorang guru, maka akan memilih lingkungan teknologi yang ada di sekolah tersebut apakah sudah bagus dan berkembang. Sekarang kan teknologi sangat dibutuhkan. Jadi, teknologi di lingkungan sekolah itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, yang kelima ada lingkungan politik. Nah, di lingkungan politik itu, jika menjadi seorang guru, maka harus melihat terlebih dahulu apakah sekolah tersebut menjalankan sesuai di bawah intensitas pemerintah. Yang terakhir ada lingkungan budaya. Nah, di lingkungan budaya itu di mana seorang guru jika ingin menjadi seorang guru, maka harus melihat lingkungan budaya sekitar sekolah tersebut. Apakah kita bisa berbaur dengan masyarakat tersebut? Kedua, mengenai lingkungan mikro pemasaran sebagai guru. Nah, di lingkungan mikro itu ada pemasukan, ada perantara pemasaran, ada publik atau masyarakat, ada pelanggan, dan ada pesaing. Nah, jika sebagai seorang guru, pemasukannya yaitu akan melihat apakah di sekolah tersebut mendapatkan pemasukan dalam meningkatkan kualitas sekolah. Nah, yang kedua, mengenai perantara pemasaran. Dilihat apabila mengalami kendala untuk melamar ke sekolah yang ingin ditempati, akan mencari orang atau dosen yang bisa memberikan masukan terhadap kita. Kenapa kita kesulitan untuk masuk ke sekolah tersebut, atau bisa juga dosen tersebut membantu kita untuk kita bisa memasuki sekolah tersebut. Nah, yang ketiga itu bisa melalui publik dan masyarakat. Nah, jika menginginkan menjadi seorang guru, maka harus berbaur terhadap masyarakat, sehingga dari sikap yang kita tunjukkan bisa memasarkan diri terhadap pasar kita, yaitu sekolah. Nah, yang keempat itu ada pelanggan. Nah, jika menjadi seorang guru, maka harus melakukan pendekatan terhadap perantara pemasaran agar mudah untuk diterima di tempat pemasaran kita sekolah. Yang terakhir ada pesaing. Jika menjadi seorang guru, maka akan melihat pesaing terlebih dahulu. Keunggulan apa yang bisa saya bandingkan sehingga pasar dapat menerima kita ketimbang pesaing kita. Sekian penjelasan dari saya mengenai lingkungan makro dan mikro pemasaran, serta jika dikaitkan sebagai seorang guru. Semoga bermanfaat. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.